Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan di siang hari ini. Mari dengan secara pribadi engkau naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segalanya yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau membuat hidup kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Engkau nyatakan setiap berkat-Mu, setiap mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa. Biarlah kekuatan yang berasal daripada Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami. Maka satu puji mengatakan bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidupku
kasih undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan dalam kesesakan Tuhan, Engkau yang selalu menolong setiap hidup kami Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menyempurnakan hidup kami Tuhan.
kesediaan Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa penyembahan. Mari kita satu dalam doa. Di dalam hadirat-Mu kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami datang bersama-sama merendahkan hati kami. Tanda bahwa kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Dengan iman ketika kami melangkah, kami meninggalkan rumah kami. Karena kami rindu, kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa keadaan situasi yang terjadi di luar sana tidak dapat mengekang menahan kami untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau pemilik dari hidup ini Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih berarti selain kami datang membawa segenap hati kami kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, atas nafas hidup yang masih Tuhan pinjamkan bagi kami. Dan kami mau pakai seluruh hidup kami siang hari ini untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini, kekudusan hadirat-Mu menguasai setiap kami. Pada siang hari ini Bapa kami berdoa biar urapan kuasa-Mu terus bekerja bagi kami, menguasai seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kekudusan darah Yesus menyucikan kami untuk sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ambil alih penuh ibadah ini Roh Kudus. Kami hanya mengizinkan pribadi-Mu menguasai pikiran dan hati kami. Kami tidak mengizinkan satupun intervensi kuasa iblis untuk mengintimidasi kami. Karena kami tahu ketika Tuhan hadir di sini, maka segala hal-hal yang tidak berkenan itu akan jauh dari tempat ini. Dan Tuhan, seluruh hidup kami ada di dalam hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah raya 2 ini ke dalam tangan-Mu. Sertai langkah umat-Mu Tuhan. Dan kami yang sudah ada di dalam rumah-Mu bersama seluruh umat-Mu, satukan hati kami untuk kami boleh memuji, meneri, dan bersorak-sorai, meninggikan dan memasyurkan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami buka ibadah raya 2 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita mau terus memuji Tuhan di siang hari ini. Mari yang kau sapa samping kiri kanan mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita mau terus memuji Tuhan di siang hari ini. Kita mau katakan api kemuliaannya tercurah di tempat ini. Amin. Suara kafir
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kita menaruh untuk Tuhan di siang hari ini. Kita selalu berada di hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
Biarlah di siang hari ini kita mau bahas seluruh kehidupan kita mau persembahkan untuk Tuhan di siang hari ini. Biar Engkau persiapkan hatimu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau siapkan setiap bejana hati kami, Tuhan. Biarlah kami mengerti setiap kebenaran-Mu, Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu hidupku. Hidupku kan genapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku kan genapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Benar Tuhan, biarlah di siang hari ini Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan menjadi bukti Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan membuktikan bahwa Engkau sempurna Tuhan. Mari Tuhan, Engkau siapkan setiap bejana hati kami Tuhan. Biarlah setiap kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, menjadi rema Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Mari bersama-sama katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku kan genapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Kami persilakan kepada hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kembali saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Biar hidup kami terus Tuhan menggenapi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tanda mujizat kami percaya akan terus bersama menyertai setiap langkah kehidupan kami. Orang-orang percaya, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Bahwa ketika kami melangkahkan kaki kami ya Tuhan untuk meraih, untuk mengikuti setiap rencana kehendak Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan turut campur tangan, berkarya, bekerja atas setiap apa yang kami lakukan, atas setiap apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan kembali pada saat ini Tuhan. Makasih biar kehadiran kami waktu ini Tuhan, biar Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan hidup ini pujian kami, penyembahan kami
boleh naik sebagai satu rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan juga dalam pelayanan perjamuan kudus sebentar Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, dan buka hati kami untuk duduk diam, mendengar, menerima, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami syukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini, siang ini. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini buat waktu yang Tuhan beri bagi kita semuanya. Untuk ada kembali di rumah Tuhan, kita muji Tuhan, dan juga di minggu yang pertama di tanggal yang ke-6 bulan September. Waktu cepat sekali, rasanya baru tanggal 1 kemarin, sekarang sudah tanggal 6. Nanti minggu depan sudah minggu kedua. Terasa sudah akhir bulan September ya, dan masuk bulan Oktober ya. Dengan sebuah doa tentunya Tuhan akan terus menolong kita, menyertai saudara. Langkah-langkah kita ya akan terus ditolong, disertai oleh Tuhan. Kita melangkah saja, nanti Tuhan akan turut campur tangan bekerja atas setiap apa yang saudara lakukan ya, kerjakan pada hari-hari ini. Kita percaya ketika kita melangkah kaki kita, maka Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bersyukur saudara dikasih oleh Tuhan pada bulan September ini gereja kita di tempat ini sekarang sudah memasuki usia yang ke-12 tahun. Baru 12 tahun. 12 tahun itu berarti umur SD kelas 6. Tapi Tuhan tolong semuanya sudah ada pada hari ini. Nah, kalau kita, saudara, saya saksikan, sampaikan kepada saudara, gereja ini bisa ada pada hari ini dimulai dengan sebuah langkah. Ya, dengan mulai sebuah langkah, dan sehingga bisa ada pada hari. Waktu kita memulai, belum semuanya seperti ini. Dalam semua serba keterbatasan. Ya, ada begitu banyak sekali keterbatasan. Ada begitu banyak sekali yang dulu kita mulai itu, ya, tapi ketika kita melangkah, menghadapi setiap apa yang kita hadapi, tantangan, ujian dan seterusnya, akhirnya Tuhan bekerja juga. Ya, saudaraku, saya ingat dulu bagaimana ya, katakan bersama dengan keluarga Pak David, Bu Sri ya, dan anak-anak. Pada hari ini kita mulai, akhirnya Tuhan tolong terus sampai pada hari ini. Puji Tuhan, kita terus berdoa. Tempat ini, ruko ini yang diberi oleh pemilik ruko bagi kita untuk kita pakai. Sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan terus akan memberkati apa-apa tadi ya. Karena sudah dikasih oleh Tuhan bahwa tahun ini sudah masuk tahun yang ke-7 dia mencicil tempat ini, dan sekarang masuk tahun ke-8 untuk dia menyelesaikan ruko ini. Ya, dulu saya sudah pernah saksikan ya bahwa kurang lebih mungkin sekitar 3 atau berapa tahun yang lalu itu pernah Bapak Badi hubungi kita. Ya, dia bilang, Bapak Ibu berdoa karena cicilan ruko ini setiap bulannya naik. Jadi dari 25 juta jadi 31 juta. Wah, ini sungguh jadi berat sekali. Setiap bulan naik jadi 31 juta gitu. Jadi naiknya lumayan, 5 juta lebih. 5 juta hampir 7 juta. Ya, tapi dia berdoa, dia mau rencana mau jual. Kita saat itu kita berdoa, Tuhan ini bagaimana, ini mau jual, sudah ada pekerjaan Tuhan, ada jemaat, ini bagaimana? Kita berdoa, Tuhan tolong gitu, ya. Tapi dia berjanji juga kalau misalnya dia jual tempat ini, dia beli ruko lagi, beli 2, 1 buat dia, 1 buat gereja gitu. Tetapi kalau Tuhan kasih kemampuan untuk melanjutkan, Tuhan dia akan terus lanjutkan. Dan puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan sampai pada hari ini. Sekarang masuki tahun yang 7 sudah lewat, masuk tahun yang ke-8. Kita terus berdoa ya, biar Tuhan akan terus menolong. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan kita bersyukur tempat ini kita pakai dengan cuma-cuma gitu. Ya, jadi listrik sama maintenance sama air kita nggak bayar. Ya, kita nggak bayar. Kita waktu itu sudah pernah bilang sama Bapak Adi, Pak, kami juga mau ikut bayar apa untuk listrik, untuk apa. Dibilang, Bapak Ibu tidak usah, ya nanti saya saja yang bayar. Waduh, sungguh luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi orang yang menabur dengan seperti ini tuh saya lihat justru bukan tambah kekurangan, tapi tambah diberkati oleh Tuhan. Itu ya, dari kasih ini lagi ngajar kita. Jadi gereja juga mengajar. Jadi saya juga melihat ya saudara-saudara dari keluarga ini, orang tuanya dan saudara-saudaranya, ada satu saudaranya di Makassar itu dia punya itu, ada diberkati Tuhan, ada punya bisnis hotel. Ya, orang tuanya itu orang tua yang tahu.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang ngajar kita juga, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang saudara tabur, apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya tuh bukannya tambah turun, tapi justru tambah diberkati. Ya, kita lakukan saja, kerjakan saja. Ya, saudaraku, karena ketika kita melangkah, saya terlalu yakin percaya, maka Tuhan akan menyertai. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara pada hari sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh untuk mulai melangkah. Ya, kemarin waktu kita melepas dua teman kita ya, Yeremi sama Romi, dia bilang ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati mereka untuk lakukan, silakan kalian melakukan. Ya, dikerjakan. Dan kita percaya langkah kita akan disertai oleh Tuhan. Mari coba kita lihat, saudara, saya teringat begini, kita akan baca di 2 Korintus. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-2, ayat yang ke-12. Saya sebenarnya mau ingin melanjutkan yang kemarin yang kita lihat karena belum selesai, saudara, tapi kita melihat ini lagi, saudara, 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-13. 12 saja kita lihat. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ya, saudaraku, sekali lagi saya bacakan bagi kita. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ya, jadi Paulus ini kalau kita perhatikan di sini, aku tiba di Troas kan berarti dia punya kerinduan, punya keinginan, ya, untuk mau menuju ke Troas. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan, untuk sebuah pekerjaan di sana. Ya, jadi ketika dia mendengar atau mendapati ada sebuah hal atau ada di sana ada juga jemaat yang butuhkan pelayanan, ada orang-orang juga yang butuh untuk dilayani, maka muncullah sebuah kerinduan, sebuah visi, ya, sebuah tujuan. Oleh karena melihat sesuatu, visi itu timbul, kerinduan itu timbul oleh karena ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, ya, yang itu memunculkan visi. Ya, saya sudah pernah sampaikan, sudah dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada pabrik yang mengutus 2 orang karyawannya pergi untuk ke satu daerah, ya, di daerah Australia, dan mereka pergi di sana, kita mau pasarkan produk kita, ya, tetapi produk kita ini coba pergi di sana, ada kemungkinan tidak untuk kita bisa pasarkan produk kita, ya. Terus mereka 2 orang survei ini, mereka pergi ke sana melihat. Saudaraku, ketika survei sampai sana, saudaraku, maka satu orang datang bilang begini, Pak, kayaknya kita tidak bisa memasarkan produk kita di sana. Kenapa? Orang-orangnya di sana nggak pakai sepatu. Jadi kalau kita jual sepatu, nggak mungkin dipakai. Nah, itu satu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Pak, justru ini kesempatan. Kenapa? Mereka tidak pakai sepatu, kita pasarkan sepatu kita, nanti mereka bisa beli. Nah, gitu. Jadi ada 2 orang lihat satu masalah, pandangannya beda. Ya, satu bilang nggak mungkin, satu bilang mungkin. Nah, mungkinnya bagaimana caranya? Ya berarti diedukasi, dikasih tahu. Ya, jadi saya katakan, saudaraku, ada sebuah masalah, ada sebuah hal atau ada sebuah tantangan, itu bisa membuat orang bisa melihat sebuah visi, ya, sebuah tujuan. Ya, jadi Paulus tiba di Troas. Di Troas tentunya pastilah dia mendengar, pastilah dia mendapat kabar bahwa ada orang-orang di Troas juga, ada orang yang butuh pelayanan. Ada yang butuh yang namanya sana diberi makan secara rohani, ya, untuk mereka bisa menerima pengajaran firman Tuhan. Ya, ada orang-orang mungkin juga yang sudah percaya, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Nah, ketika Paulus melihat, mendengar hal tersebut, maka sekarang ada sebuah kerinduan. Ada sebuah kerinduan dan ada sebuah doa. Dan saudaraku, kerinduan ini bukan hanya kerinduan saja, bukan hanya di angan-angan saja, bukan hanya dipikirkan saja, tetapi sekarang bagaimana supaya sampai di sana. Angan-angan akan menjadi angan-angan, kerinduan hanya tinggal kerinduan kalau tidak pernah mau melangkah. Ya, Tuhan sudah kasih sebuah kepekaan, Tuhan sudah kasih sebuah yang namanya kamu harus menuju ke sana untuk mengerjakan apa di sana. Ya, sekarang kerinduan itu timbul, tetapi itu tidak akan pernah terlaksana kalau misalnya kamu tidak pernah melangkah. Tidak pernah sampai ke sana. Tidak pernah mulai mengambil sebuah tindakan untuk menuju ke sana. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan juga.
kita juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan kasih kerinduan mungkin. Tuhan kasih sebuah angan-angan. Tuhan kasih sebuah cita-cita. Tuhan kasih sebuah visi dalam hidupmu, ya, untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk membangun sesuatu, ya. Tetapi kerinduan itu, cita-cita itu, angan-angan itu hanya tinggal seperti itu saja kalau misalnya kita tidak pernah melangkah. Tidak pernah mengambil sebuah langkah. Ada sebuah perkataan mengatakan, sebuah langkah yang 1000 bisa dapat dicapai ketika mulai apa? Langkah yang pertama. Langkah 1000 dapat dicapai ketika kamu mulai melangkahkan langkah pertama. 1000 tidak akan pernah dicapai kalau 1 tidak dimulai. Bagaimana mau dicapai kalau tidak ini? Nah, memang pada waktu mau melangkah itu pastilah, ya, akan muncul yang namanya misalnya pertimbangan-pertimbangan. Akan muncul yang namanya misalnya Paulus ini kan kalau kita lihat ketika aku tiba di sana, dia seorang rasul Tuhan bahwa dia tahu betul apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan, di mana dia berada. Dan sekarang di Troas lagi membutuhkan pelayanan. Di Troas bahwa di sana saya harus melakukan sesuatu di sana. Ya. Tetapi saudaraku, kita tahu kalau waktu melangkah di sana itu kan sekarang sebagai orang yang misalnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kalau berpindahnya ke sana, menujunya ke sana itu bagaimana? Ya, sekarang saya berjalannya bagaimana? Terus kalau saya tiba di sana, saya tinggal di mana? Ya, saya kerja apa? Siapa orang pertama yang akan saya jumpai? Lalu yang akan buka pintu, lalu saya mulai di sana. Lalu bagaimana dengan kehidupan saya sehari-hari? Ya, saya Paulus seorang tukang kemah. Kalau saya di sana, siapa nanti yang akan? Nah, saudaraku, ini pasti bergejolak. Ini pasti yang namanya misalnya sebuah misalnya tantangan-tantangan. Saudaraku, akhirnya kalau kita lihat berapa banyak juga misalnya hal tersebut tidak pernah tercapai oleh karena sepertinya tantangan ini yang lebih besar daripada sebuah kerinduan. Soalnya dikasih oleh Tuhan saya sampaikan bahwa ketika kita mulai pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, memang istri sudah dibekali dengan pokoknya mulai. Tapi kasih oleh Tuhan saya sendiri belum, ya. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan kasih sebuah kerinduan, Tuhan kasih sebuah cita-cita, visi untuk mulai melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya kita suami istri sepakat. Kesepakatan itu penting. Suami istri saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, karena penting juga ini ini salah satu pelajaran konseling juga bagi yang akan menikah, yang mau menikah, gitu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara sudah pernah dengar suatu ketika ada suaminya, ya saya kasih tahu lagi. Suami ini ya saudara dikasih oleh Tuhan, kerjaannya nggak jelas. Ya, pergi lamar sana ditolak. Ditolak oleh apa? Ya, terus saudara dikasih Tuhan ketika ditolak, saudara dia pergi sudah menikah, masuk ke rumah tangga istrinya, saudaraku, dia kasih tahu sama istrinya begitu. Saudaraku, istrinya bilang apa? Istrinya tuh seperti air yang memberikan ketenangan gitu. Apa sabar, makan dulu, yang sudah ya sudah dulu, ya toh tenang. Ya, kalau misalnya belum ditolak yang ini, ya nanti bisa dicoba lagi. Dia tidak apa? Dia tidak. Kenapa tidak uang banyak ini? Saya kasih oleh Tuhan nih. Syukur memang nih demikian, kadang-kadang juga saya juga wajar sebagai manusia kadang-kadang. Tapi misalnya bila ada sesuatu yang memberikan damai, ketenangan, itu kan rasanya jadi istirahat. Wah, saudara. Akhirnya dikasih tahu dia, ya sudah. Apa diam dulu, makan dulu, segarkan dulu dirimu, ya toh, besok dicoba. Nah, itu akhirnya tenang. Apa yang terjadi misalnya sebaliknya gitu. Oh pasti ini rambutnya pasti berdiri semua gitu. Saudara, akhirnya besok dicoba lagi. Begitu dicoba lagi, sama lagi juga, gagal lagi. Begitu dia masuk ke keluarganya, istrinya bilang begitu lagi. Papa segarkan dirimu dulu, makan dulu, ya toh. Tenang, nanti besok dicoba, kan kita punya tuh. Sampai sekian waktu ditolak begitu, sampai suatu titik saudara-saudara dia mengalami yang ketenangan. Karena apa? Ada istrinya yang tetap memberikan support, tetap tenang, tetap percaya. Nah, ini penting bagi kita semuanya, bagi saudara semuanya.
Saudara, sampai akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena ketenangan yang dimiliki, oleh karena apa yang dimiliki tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang terjadi apa? Suaminya akhirnya suatu titik dia memperoleh yang namanya jawaban atas apa yang menjadi. Karena apa, saudara? Ini ada yang mendukung, mensupport. Nah, waktu kami mulai, saudara, ada kerinduan, ada sebuah ini. Tantangan pasti ada, kendala pasti ada. Ya, Paulus juga sama. Ada sebuah kerinduan. Saudara, saya percaya pada hari ini Tuhan pasti taruh sebuah kerinduan dalam hati kita. Selama kita masih bernapas, saudara, pasti ada kerinduan dalam hati kita. Hanya orang yang sudah tidak bernapas lah yang saya bilang itu sudah mati rasa. Yang sudah tidak ada lagi kerinduan. Mau dikasih makan enak pun tidak makan lagi. Ya, orang yang sudah dalam 2x1, mau dikasih apapun, dia sudah pasti tidak akan rasa. Kita misalnya kasih apa? Kasih emas yang apa semuanya, dandannya apa semuanya, mungkin karena selama ini saudara tidak bakalan dipakai. Tidak bakal. Ya, selama kita masih ada, saudara masih ada pada hari ini, pasti ada kerinduan dalam hidupmu pada hari ini. Ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh. Oh, nanti sudah selesai, nanti setelah ini saya akan mulai ini. Saya akan mengerjakan ini. Saya akan melakukan ini. Kerinduan Tuhan taruh. Ya, baiklah kerinduan misalnya untuk membangun apa? Ya, bangun keluarga, bangun usaha. Ya, usaha apa nih? Dalam banyak bidang ekonomi, bidang pendidikan, mulai dibangun. Ya, sebuah kerinduan. Sama dengan Paulus, Tuhan taruh kerinduan. Oleh karena dia melihat. Saudara, ketika melihat pasti ada kerinduan Tuhan taruh. Saya melihat kayaknya misalnya di sana itu ada orang-orang yang seperti saudara tahu kan, misalnya kita tahu ada seorang pilot Garuda yang dipakai Tuhan, dia mendirikan panti asuhan di daerah Kupang. Itu panti apa yang pernah diwawancara oleh Kick Andy. Maksud diwawancara Kick Andy. Saudaraku, kenapa bisa demikian? Dia suatu ketika ada, kalau nggak salah ada di mana, saudara, tiba-tiba muncul sebuah tayangan tentang kondisi yang ada anak-anak yang begitu terbelakang di daerah Kupang sana. Nah, ketika muncul tersebut dikasih seolah-olah Tuhan berbicara kepada dia, apa yang akan kau lakukan? Muncullah sebuah kerinduan. Saya mau mulai membangun panti asuhan. Dikasih tahu sama istrinya mendukung. Akhirnya sebagai seorang pilot Garuda, dia penerbangan internasional. Saudara, dikasih oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan, dia buka panti asuhan. Panti asuhan apa yang namanya di daerah Kupang? Dia dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat sebuah hal yang demikian. Sama juga dengan itu, saudara. Dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara hadir pada hari ini, diberikan ada sebuah tantangan, diberikan hari ini, pasti akan muncul sebuah kerinduan, angan-angan. Ya, inilah yang akan saya lakukan. Inilah saya akan kerjakan ke depan. Sama dengan Paulus, waktu dia mau ke Troas, oleh karena pastilah mendengar, ya, oleh pasti melihat bahwa ada peluang untuk melayani di sana. Ya, tapi luar biasanya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika aku tiba di Troas, jadi ada sebuah tujuan yang akan dicapai, ada sebuah keinginan yang akan dicapai di sana, ada sebuah keinginan untuk memulai membuka, ya, memulai melayani di sana. Ya, untuk jiwa-jiwa yang ada di sana, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sana, untuk pelayanan yang ada di sana. Dan kalau kita lihat dalam misi kan bukankah juga demikian? Ke daerah misi yang sana, ke Korintus, ke Efesus dan seterusnya. Ini oleh karena ada sebuah kerinduan. Waktu juga dia mendengar kabar tentang jemaat di Roma, maka sekarang juga muncul kerinduan juga untuk mau ke Roma. Dan ternyata kerinduan Paulus itu, saudaraku, bukan hanya dia mau ke Roma untuk mintakan Injil dan mengunjungi jemaat juga dari sana, dan juga nanti dari sana dia akan pergi ke Spanyol, tetapi ternyata Tuhan kasih sesuatu yang juga lebih besar kepada dia di Roma, yaitu apa? Saudara, dikasih oleh Tuhan, itulah dari Roma dia tulis surat kiriman dari penjara dan juga surat kiriman yang lainnya. Dia mulai melangkah, kerinduannya hanya saudaraku berjumpa dengan jemaat yang ada di Roma. Dia sudah tulis surat kepada mereka waktu mau menuju ke Yerusalem. Ya, oleh karena berita yang didengar, kabar-kabar yang didengar, ya, dan dia sekarang punya kerinduan. Tapi dia bilang saya selalu terhalang ke sana gitu. Ya, waktu ada di Yerusalem, rasa-rasanya sudah tidak ada jalan mau ke Roma, tapi Tuhan datang kasih tahu kepada dia, kuatkan hatimu, engkau harus pergi ke Roma. Ya, kerinduanmu sudah didengar dan engkau pergi ke Roma gitu sana. Saudaraku, dia akhirnya berjalan ke Roma, tetapi ternyata di Roma bukan hanya mau mengunjungi jemaat di sana, ada maksud Tuhan yang lebih kepada dia.
Saudaraku, dari Roma dia tulis surat kiriman. Kurang lebih ada sekitar, masih ada 7 surat lagi yang dicatat dalam Alkitab. Luar biasa demikian. Dia lakukan mau kunjungi saja, tetapi ada yang lebih yang Tuhan beri kepada dia. Karena itu dijalankan, dilakukan. Jadi ada kerinduan, lalu dia mulai melangkah. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita juga pada hari ini. Saudara, Tuhan taruh kerinduan, Tuhan taruh sebuah visi dalam hatimu, sebuah niat yang baik dalam hidupmu untuk melakukan banyak hal. Membangun apa? Membangun ministry kah, membangun pelayanan, membangun pendidikan, membangun usaha, membangun apa lagi? Ya, ada kerinduan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tapi waktu ada kerinduan, pasti juga di benak ini terkadang muncul apa? Nanti tantangan, nanti ini. Saya sudah katakan kepada kita, mari kita baca lagi. Siapa senantiasa melihat angin, maka tidak akan pernah. Ayo kita baca. Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Nanti kita kembali lagi ke situ. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi saudara. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudaraku, angin pasti ada, tantangan pasti ada, kesukaran pasti ada, beban pasti ada, tekanan pasti ada. Saudara, kalau kita perhatikan Paulus dalam pelayanan yang dilakukan, kesukarannya ada, tantangannya ada. Itulah angin-anginnya. Mau menuju ke Roma juga anginnya besar, banyak. Ya, tapi dia harus tetap menuju ke sana. Mau mulai sesuatu, mau menuju ke Troas juga, pasti di dalam benaknya dia itu juga pasti akan muncul di sana. Nanti bagaimana dengan penghidupan, bagaimana dengan solusi. Lagi pula juga dia akan bawa juga banyak teman-teman rasulinya, perjalanan misinya. Dia seorang pekerja tenda, jadi tukang bangun rumah. Dia seorang ahli yang cakap. Ya. Dan untuk mencukupkan kebutuhannya dia itu bangun tenda, bangun rumah. Kalau misalnya di sebuah tempat kan, misalnya dia sudah dapat banyak relasi, banyak kenalan, mudah gitu. Tapi kalau tempat yang baru, kan harus mulai lagi. Mulai tempat yang baru, di tempat tersebut, kita harus mulai lagi. Ini bagaimana? Ini angin-angin. Nanti kalau ini bagaimana gitu? Kita mulai lagi bagaimana gitu? Ya, saudara. Seperti itu. Ini pasti tantangan, ini seru. Tapi kata firman Tuhan, kalau misalnya kita hanya lihat angin saja, lihat terus tantangan, kita tidak akan pernah menabur. Kalau lihat kesukaran, tidak akan pernah menabur. Kalau lihat ini, kamu tidak terus beriman, itu akan kamu tahan gitu. Yang Tuhan sudah taruh kerinduan, angan-angan dalam hidupmu untuk memulai sesuatu bangsa. Tapi kalau misalnya lihat, aduh Tuhan, bisa tidak ya dari kecil ini bisa menghasilkan sesuatu. Bisa tidak kalau saya mulai ministry ini, memulai melayani ini. Aduh bagaimana. Kalau cuma begini saja. Bisa tidak misalnya saya memulai bangun apa. Bisa tidak ya. Kalau nanti ini bisa tidak ya. Soalnya apa nih? Ini masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Kan kita tidak pernah tahu. Sudah melangkah belum? Sudah jalan belum? Kan belum jalan saja sudah sedemikian. Ini ibaratnya orang belum perang sudah takut kalah. Padahal pada dia juga sendiri dia sudah ada sesuatu gitu, perlengkapan. Betul ya, saudara? Ibaratnya seperti prajurit yang sudah dilengkapi perang-perang dengan peperangan, tapi itu perang, aduh, kayaknya kita bisa menang tidak ya? Padahal dia sudah prajurit, sudah dilatih. Itu sudah dilatih dengan berbagai macam hal. Apalagi prajurit-prajurit khusus. Soalnya prajurit-prajurit khusus Tuhan sudah dilatih banyak hal. Makanya saya katakan, kita bersyukur dalam runutan datang di gereja dilatih, diajar banyak hal lagi. Diajar melayani, diajar banyak hal, bayar harga, bayar tenaga, waktu. Ya, saudara datang jauh dari rumahmu sebagai mahasiswa harus jalankan tugas sebagai orang. Tapi dilatih, diajar, gitu. Karena kalau nggak pernah diajar, harus susah. Terus apa yang lainnya? Harus tinggalkan tempat kita untuk datang cari Tuhan. Nanti belum lagi ke depan, saudara-saudara, kalau Tuhan tolong nanti ke depan kita bawa mungkin saudara nanti pergi lagi kemana pelayanan. Ini cara, karena Yesus juga melatih murid-muridnya demikian. Melatih punya tantangan. Paulus juga melatih Timotius, anak dirinya Titus juga. Begitu juga menghadapi badai juga. Dari badai yang satu kepada dari tempat yang satu kepada tempat yang lainnya, di tempat tersebut sekalipun ada tantangan, tapi ada pertolongan Tuhan. Oh.
Ya, jemaat yang di Efesus 3 tahun dilayani. Jemaat yang dilayani, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ketika selesai Paulus sana, 12 orang tersebut menjadi penatua yang dipakai oleh Tuhan. Ya, Timotius jadi apa di sana. Ya. Dan saudaraku, di sini kalau kita baca, Filipi mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Jadi Paulus pernah juga mengalami yang namanya kelimpahan berkat. Dia diberkati oleh Tuhan. Tangannya diberkati oleh Tuhan. Ya, dari satu tempat. Tuhan katakan kepada kita, kita semua ada pada hari ini. Saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan juga akan berkati saudara gitu. Tuhan akan menumbuhkan apa saudara lakukan. Ya, ada sebuah kerinduan angan-angan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya, tetapi saudaraku, lagi dikatakan oleh firman Tuhan, ketika aku tiba di Troas. Jadi di tempatnya itu dia tidak cuma diam saja. Dia tidak dengar, oh ya nanti saya ke sana ya tunggu ya nanti ke sana. Enggak begitu dia. Langsung mulai apa? Langsung ambil tindakan, jangan. Angkat. Memang harus bayar harga, mereka harus berkorban. Tuh, ya, dia harus tinggalkan tempatnya, dia korban, dikeluarkan apa yang ada kepada dia. Dia melangkah ke sana. Tapi saudara, kita perhatikan yang tadi kita baca. Tetapi ketika aku tiba di Troas, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi waktu dia ke sana, dia lihat Tuhan sudah kerja. Tuhan sudah membuka jalan. Ya, Tuhan sudah membuka pintu. Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah mulai mencurahkan pertolongannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Demikian juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita pada hari ini? Saya terlalu percaya dan ini menjadi doa kita. Doa kita semuanya. Doa saya. Ya, itu sebabnya kenapa kita perlu diajar terus oleh kebenaran firman Tuhan. Dikasih man. Supaya Tuhan tumbuhkan sebuah kerinduan dalam hidupmu, dalam hati saudara. Dengan kerinduan yang timbul itu, maka sekarang ayo mulai melangkah, mulai berjalan. Dan ketika engkau mulai berjalan, ketika saudara mulai melangkah, maka percaya Tuhan sudah mulai, kata firman Tuhan. Aku dapati Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaannya. Tuhan buka pintu, memberi keberkatan, memberi pertolongan atas setiap apa yang Paulus kerjakan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dia mulai melangkah, dia mulai berjalan. Dan saya terlalu percaya juga, saudara, pada hari ini saya katakan, ada sebuah kerinduan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dalam hatimu. Ya, dalam setiap kehidupan kita, mulai jalankan, lakukan. Dan ketika saudara mulai melakukan, maka kita percaya Tuhan juga akan campur tangan, akan menolong, membuka jalan, membuka pintu bagi hidupmu gitu. Bahkan saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Bahkan yang lebih besar, yang Tuhan akan berikan bagi hidupmu gitu. Ini saya katakan, waktu kita melihat berjalannya Paulus menuju ke Roma, dia punya kerinduan, saya mau mengunjungi jemaat yang ada di sana. Ya, sebagai rasul, untuk memberikan kekuatan kepada mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka di sana, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, mungkin belum ada kerinduan pikiran dalam hidupnya pada saat itu, bahwa dia juga akan menulis tulisan firman Tuhan dari Roma. Pokoknya saya menuju saja ke sana. Ada kerinduan. Waktu dia menuju ke sana, dan tibanya di sana selama beberapa waktu, mulai melayani, mengerjakan apa yang dilakukan di sana, maka Tuhan juga, saudaraku, berjalannya waktu sekarang. Tuhan mulai memberikan kepercayaan lebih kepada dia. Apa dia lakukan? Tidak hanya memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dia mulai menulis surat. Surat kiriman dari penjara, Filipi, Kolose, dan juga ada surat-surat yang lainnya lagi yang ditulis. Surat dari Roma, jadi ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan berikan kepada dia. Oleh karena apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Ketika aku melangkahkan kaki. Ketika dia melangkahkan kaki, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara juga harus berani untuk melangkah pada hari. Dan saya katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan taruh dalam hidupan kita, dalam hati kita, ada kerinduan, ada sebuah keinginan, ya, yang harus sudah melangkah. Ketika ada sebuah kerinduan, keinginan, saudara jangan pernah takut untuk melangkah. Karena kita percaya Tuhan pasti akan turun campur tangan menolong setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan saya terus percaya ini, yakin ke depan, berapa tahun saudara jalani ke depan, kita akan mendengar, melihat, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Kuat pada pintu-pintu gerbang. Seperti anak panah ketika dilepaskan sampai di sana menghasilkan sesuatu.
bangsa. Karena itu kerinduan Tuhan. Pada akhir ini saudara, harus ada anak-anak Tuhan yang kuat dalam berbagai bidang, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam bidang pemerintahan, dan dalam bidang kuatnya saudara di situ saudara untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau itu ya, kita mulai kita baca deh, ya, Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita Kisah Rasul 14 ayat ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengurniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, mereka oleh Tuhan. Paulus tetap melakukan tugas mereka. Ya. Ketika ada tantangan di tempat di mana mereka memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, ada halangan. Ya, tapi mereka sudah ada di situ. Kata firman Tuhan sekalipun ada tantangan, mereka tetap mengajar dengan berani. Mereka tetap melakukan bagiannya. Mereka tetap mengerjakan. Saudara kasih Tuhan, langkah kita juga ketika saudara mulai melangkah, pasti ada tantangan, ya, pasti akan ada kesulitan yang kita hadapi. Saudara dalam pengalaman pelayanan pekerjaan Tuhan yang selalu saksikan sampai pada hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Sampai hari ini kita bersyukur bisa seperti ini pada hari ini, ya. Tapi waktu kita mulai bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Ketika Tuhan sudah kasih kerinduan dalam hati kita, dalam kehidupan kita untuk memulai, mengerjakan, dan kami mulai saudara dengan apa yang ada pada hari. Ya, jadi pada waktu ketika itu kami berjumpa dengan ada seorang ibu ya yang dia kerjaannya tuh kumpul gelas-gelas aqua. Ya, kumpul gelas-gelas aqua, habis itu dia kepercayaannya itu campur aduk. Ya, kepercayaan campur aduk. Ya, terus habis itu hidup juga dari topangan dari saudara-saudaranya. Tapi ketika kita berjumpa dengan seorang ibu ini, kita mulai layani bina kurang lebih sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun kita. Terus kita akan firman Tuhan. Ya, satu jiwa sekalipun satu jiwa hari-hari. Ketika kita mulai berjalannya waktu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak sekali kesulitan kita ada. Banyak sekali angin-angin yang datang. Tapi saudaraku, angin-angin yang datang itu yang saya katakan bahwa saya bersyukur pada Tuhan bahwa ketika mulai itu suami istri kami boleh saling menopang satu yang lainnya. Bahkan saya berkata, sesuai dikasih Tuhan, saya bersyukur bahwa istri yang terus juga selalu memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk selalu mengatakan berdoa saja. Kadang-kadang saya ini yang paling banyak ini juga, paling banyak ininya. Jadi munculkan kekhawatiran, gitu, takut juga. Saudara katanya biasanya ya kita dihadapkan dengan kebutuhan dan seterusnya itu, aduh, kekhawatiran muncul ini dari mana? Tapi ketika istri datang, berdoa saja, percaya saja, serahkan saya sama Tuhan. Saudara jadi tenang gitu, jadi kuat lagi. Ya, berjalannya waktu, tolong sampai akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang kita lihat tahun 2011 dikasih oleh Tuhan. 2011 pekerjaan Tuhan mulai mengalami terobosan. Jadi dikasih oleh Tuhan, saya melihat juga saudara. Saya punya ada beberapa teman. Ada beberapa teman dulu adik-adik kelas saya. Ada yang di Batam sekarang juga. Dia sekarang jadi ketua MD. Ada yang di Tanjung Balai Karimun. Buka pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Kemarin tahun 2017 dia baru merayakan. Waktu kami kemarin tahun lalu pergi sama Prof. Samuel ke sana saudara. Kasih oleh Tuhan, saya sungguh lihat heran-heran juga lihat. Aduh, luar biasa. Ya, tidak heran sana, tapi Tuhan tolong kerjaan Tuhan, gereja Tuhan boleh terbangun saudara. Permanen. Bangun permanen. Terusnya, ya suami istri mereka hanya pekerjaan Tuhan. Waktu bangun juga tanya susah juga. Ya, baru dengan teman yang di Batam kita cerita-cerita ya. Iya, kita cerita-cerita ya. Kita saat ini, kalau kita tidak pernah memulai atau misalnya tunggu saja, kayaknya seperti ini. Tidak sekarang seperti ini. Mulai hanya Tuhan buka jalan, ya, dan seterusnya. Saya lihat teman saya itu luar biasa. Ada juga yang ada di Sumatera Utara. Orang yang dikasih oleh Tuhan bahwa ketika mereka mulai melangkah, ketika mulai mengerjakan, ada tantangan, ya, ada situasi kendala yang dihadapi. Tetapi ketika
Mereka mulai melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan buka jalan. Dan ada begitu banyak sekali cara Tuhan untuk menolong. Cara Tuhan untuk membuka jalan, membuka pintu bagi kehidupan mereka. Oleh kasih Tuhan, sampai juga pada hari ini kami sungguh terheran-heran melihat ada saja cara-cara Tuhan untuk rasa-rasanya untuk membuka pintu, untuk membuka jalan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita mulai melangkah. Ini saya katakan saudara dikasih oleh Tuhan, jangan selalu lihat masalah yang besar, tapi mulai jalankan, mulai kerjakan, mulai lakukan. Kita percaya Tuhan akan bekerja baik semua. Puji Tuhan, memberkati kehidupan kita pada saat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita renungkan kepada kita. Sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah dan saya sudah dengar pada saat siang hari ini. Kalau yang dikasih oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada, pasti ada kerinduan-kerinduan yang Tuhan taruh dalam setiap hati, dalam setiap hidup saudara, untuk mulai melakukan, mengerjakan sesuatu, untuk mulai membangun sesuatu. Apa saudara akan mulai? Apakah saudara mulai bangun pada hari ini? Ketika sebuah kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati saudara, dalam hidupmu, dari kasih Tuhan, mari kita mulai mengambil sebuah langkah, sebuah tindakan. Kita percaya saudara, langkah kita akan ditolong serta oleh Tuhan. Masalah memang pasti ada, angin memang pasti ada, kesulitan pasti ada. Tapi kita kerjakan saja bagian kita, lakukan saja bagian, lakukan saja apa menjadi tugas tanggung jawab kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan bekerja dan menumbuhkan. Sebagaimana rasul-rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, sekalipun ada tantangan, tapi mereka tetap melakukan, mengerjakan saja bagian mereka. Mereka menaburkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menguatkan setiap kebenaran firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kamu terus percaya setiap kami umat pada hari ini Tuhan. Langkah kami sampai pada saat ini, kami sudah ada sampai pada saat ini ya Tuhan, dalam menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kami. Dan berjalannya waktu juga Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, ada sebuah kerinduan, doa, visi yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami, hidup kami, untuk mulai melangkah dan mengerjakan sesuatu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ya Tuhan mulai melangkah, maka Engkau sudah mulai membuka jalan, Engkau sudah mulai berkarya. Dan kami terus percaya juga Tuhan, Engkau akan berkarya, Engkau akan menolong ya Tuhan setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Inilah masa, inilah waktu, kesempatan yang Kau beri kami kepada kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga buat apa yang Tuhan terus lakukan bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, di mana kami semua berada, umat boleh berada sampai pada saat ini ya Tuhan. Memasuki bulannya September ini Tuhan, sudah menuntun sampai sedemikian jauh ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan akan terus melanjutkan ya Tuhan apa menjadi rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga pekerjaan-Mu akan terus Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Dan seluruh umat-Mu juga Tuhan yang di dalamnya, doa kami, doa-Mu, bahkan kerinduan kami semua ya Tuhan. Bahkan ini menjadi kerinduan hati dari pekerjaan mereka, supaya Engkau mulai mengangkat dan berkati ya Tuhan setiap umat-Mu. Apa mereka kerjakan diberi keberhasilan Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan ini Tuhan. Kita akan percaya Tuhan, ketika kami mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pasti turun campur tangan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit beri semua saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara Evis dan saudara salibnya,
Kami bersyukur Tuhan buat karya salib bagi kami. Dosa kami disucikan, dikuduskan. Engkau menanggung setiap kutuk hukuman dosa kami di atas kayu salib di Kalvari. Kami yang seharusnya mati menanggung setiap kutuk hukuman dosa kami, tapi Kau datang dan mati menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami Tuhan. Dan kami bisa beroleh hidup dalam nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan kembali sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, mengingatkan kami betapa besarnya cinta-Mu, pengorbanan-Mu, karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan itu artinya supaya kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Kau lakukan bagi kami, tapi kami terus hidup untuk Engkau, hidup untuk kebenaran firman-Mu itu. Dan percaya Engkau yang telah mati dan berkorban bagi kehidupan kami, maka juga Tuhan Engkau akan terus berperkara dengan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Maka kami siapkan hati kami, hidup kami sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan pada saat ini. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, terus berikan kekuatan bagi seluruh kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan yang akan mengambil bersama-sama Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, tahirkan kami, kuduskan kami, layakan kami Tuhan, untuk sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita sehidangan dalam tubuh dan darah Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat sebagai landasan bagi kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari angkat roti ke atas
mendengarkan firman Tuhan, sudah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat apa yang kau lakukan, kerjakan bagi kami. Pengorbanan, harga yang mahal yang kau bayarkan di atas kayu salib Kalbar, supaya kami bisa hidup, boleh hidup dalam nama. Kami yang harusnya mati binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tapi engkau datang dan mati menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami, supaya kami bisa ada pada saat ini Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, biar melalui perjamuan kudus kami terus ingatkan akan betapa besarnya cintamu bagi kami Tuhan. Bapa, kami percaya, mempercayai Tuhan, umat-Mu Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan, ada kerinduan-kerinduan, ada ya Tuhan beban-beban, ada visi yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami dan hidup kami, untuk mulai melakukan, untuk mulai mengerjakan sesuatu, membangun banyak hal dalam berbagai bidang ya Tuhan. Apakah dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan, apakah dalam bidang ya Tuhan juga ekonomi, dalam pendidikan, dan bidang-bidang yang lainnya Tuhan. Ketika demikian Tuhan taruh dalam hati kami, hidup kami Tuhan, Tuhan, Engkau juga akan terus menolong, memampukan kami untuk mulai melangkah dan melakukan dan mengerjakannya Tuhan. Dan percaya langkah orang benar, langkah orang percaya ketika kami melangkahkan kayu kami, maka Tuhan akan turut campur tangan. Maka kami dapat ya Tuhan, Engkau sedang buka jalan, Engkau buka pintu bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan setiap mereka yang sudah mulai melangkah pada hari ini Tuhan, yang sedang melangkah dan yang akan melangkah, Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu maka peninggian, keberkatan, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Kami hanya melakukan bagian kami ya Tuhan. Kami hanya mengerjakan bagian-bagian yang dapat kami lakukan, kerjakan. Selebihnya Tuhan, seterusnya dan seterusnya, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa keberkatan Tuhan terjadi bagi umat, pertolongan Tuhan terjadi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Percaya Engkau selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada hari Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan, kalau bila ada yang lemah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang mengalami beban Tuhan akan berikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Maka kami teringat Tuhan buat rekan-rekan kami berapa yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah, baik Juli Tuhan yang mengalami kecelakaan pada hari yang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pulihkan bagian kakinya Tuhan, bagian tubuhnya sakit di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kamu Pak Markus juga Tuhan yang terbaring lemah sakit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kita boleh kembali bangkit ya Tuhan, sehat ya Tuhan. Tuhan yang menolong, mengerjakan. Bahkan demikian juga yang lainnya Tuhan, tolong. Yanto juga Tuhan, tolong Tuhan. Kalau ada Tuhan deteksi Tuhan sakit ginjal Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Morrison juga Tuhan, yang besok Tuhan akan operasi angkat selang. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong berkarya, bekerja ya Tuhan, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami semua juga ada pada hari Tuhan menolong, bisa menyertai apa yang dikerjakan umatmu, diberi keberhasilan oleh Tuhan. Pendidikan mereka diberi keberhasilan Tuhan. Dalam segala hal Tuhan tolong rumah tangga, pelayanan semuanya Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan semesta ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan berkati menolong seluruh umat-Mu Tuhan. Kami syukur Tuhan pada saat ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih Tuhan perjamuan kudus. Kami syukur semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Yang kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami sudah bersetubuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peringatan akan kami Tuhan Yesus, agar kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati kami yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Bapa. Biarlah persembahan ini dibawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan Yesus dapat memperluas pekerjaan di tempat ini Tuhan. Karena persembahan sesungguhnya adalah persembahan setiap kehidupan kami yang kami persembahkan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan sukacita di siang hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menyanyi persembahan kita angkat pujian betapa hatiku. Setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, nanti doa syafaat kami berikan kepada Ibu Diana untuk membawa kita dalam doa syafaat di siang hari ini. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita menaikkan setiap pergumulan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam 1 minggu perjalanan ini.
Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kecukupan yang Tuhan terus berikan bagi kami seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kehidupan kami, apapun yang kami akan lakukan dalam seminggu berjalan ini, kami minta pertolongan-Mu, kami minta perlindungan-Mu, kami minta hikmat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami terbatas adanya. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, akan memampukan kami, akan menolong kami, akan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, sebelum kami datang menaikkan setiap pergumulan kami kepadamu, Engkau tahu Tuhan kelemahan kami, Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami, Engkau tahu segala hal yang kami lakukan. Mari Tuhan ampuni kami Tuhan, kudus dan layakkan kami Bapa, agar kami layak menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau datang sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau datang, kami taruh ke dalam tangan-Mu bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong bangsa ini, mulai dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi serta jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu mereka manusia yang biasa, mereka manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah hikmat Tuhan Engkau taruh bagi mereka, biarlah mereka boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak persoalan masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sampai dengan saat ini kami masih ada. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di bangsa ini. Karena itu Tuhan, Engkau tolong bangsa ini dalam situasi-situasi yang dialami bangsa ini. Kami percaya tentara surgawi mengelilingi bangsa ini. Para malaikat Tuhan akan menolong untuk memberkati bangsa ini Tuhan. Mari Bapa di surga, terkhusus Tuhan kami mau berdoa buat COVID-19 yang sampai dengan saat ini terus berjalan Bapa. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami hanya berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong. Kami percaya Tuhan Engkau akan membasmi segala penyakit-penyakit ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan bertindak di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan setiap para tim-tim medis yang berjuang saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, agar mereka boleh berdiri menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan setiap pemerintahan baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Biarlah pemerintahan ini boleh tetap berdiri teguh, berdiri tegap untuk membangun, memberkati, menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik di pemerintahan ini Bapa. Bapa di surga, berkati daerah di mana kami tinggal ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya sampai dengan saat ini kami ada dalam perlindungan-Mu, karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami yang bekerja, kami yang berkuliah, kami yang melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba juga berdoa buat seluruh para hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, baik mereka yang melayani di provinsi, kota, sampai kepada daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, kiranya Tuhan Engkau cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami percaya Bapa bahwa di tengah-tengah pelayanan mereka ada begitu banyak tantangan, masalah yang akan mereka hadapi. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, mampukan mereka untuk tetap kuat di dalam melayani Engkau.
Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga datang berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh tetap melayani Engkau, kami boleh tetap menjalankan aktivitas kami. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami pertaruhkan setiap kegiatan-kegiatan rohani yang kami lakukan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik yang hadir di ibadah pagi dan juga ibadah siang hari ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha, pekerjaan mereka. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang saat ini bergumul dengan studi mereka, kami berdoa Tuhan tolong buka jalan buat mereka, berikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh mengikuti setiap perkuliahan mereka dengan baik. Mereka yang saat ini bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kami Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Mereka yang bekerja saat ini Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh para pelayan Tuhan yang hari ini boleh melayani Engkau. Engkau memberkati hidup mereka. Biarlah mereka terus berjuang, berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun ada badai hidup yang akan mereka hadapi, tetap kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan kedua hamba Tuhan yang terus setia melayani-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, hamba berdoa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih, berdoa buat menyerahkan kedua adik kami Feby dan Aldo. Tuhan terus memberkati kedua anak ini, biar mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, pribadi-pribadi yang menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan di mana mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan hadir bagi mereka. Angkat setiap sakit penyakit mereka, dan kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat Pak Markus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah hamba-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu mengalami pemulihan dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kami percaya kuasa Tuhan nyata Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kampus Tuhan, kami berdoa, kami serahkan kampus ke dalam tangan Tuhan. Baik kampus-kampus yang ada di sekeliling kami, dan juga kampus-kampus yang ada yang khususnya jemaat Tuhan saat ini menempuh pendidikan. Kami berdoa buat STKP Surya dan Surya University. Tuhan, kami serahkan kedua kampus ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami percaya jika Engkau yang memulai segala sesuatu, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menutupnya. Karena itu kami berdoa, kami serahkan pergumulan kampus kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, sama seperti Tuhan jaga, lindungi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, membawa setiap pergumulan kami pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang, kami berdoa kepada Bapa di surga, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Bu Diana. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Nanti kepada Saudari Novita akan menyampaikan warta jemaat pada hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah ini dan juga jemaat yang sedang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah Raya 1 Minggu 13 September WL Saudara Samuel, Singer Saudari Aiki, Saudari Nopia, dan Saudara Robi.
Syafaat Ibu Gembala, Warta Saudari Lesri, LCD Saudara David, Aser Saudari Nufrince, dan Saudara Landiron. Tim musik Ibadah Raya 1, keyboard Saudari Feby, bass Bapak Gembala, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan Ibadah Raya 2 Minggu 13 September, WL Saudari Novita, singer Saudari Lesri, Saudari Nufrince, dan Saudara Jundius. Syafaat Ibu Sri, Warta Saudari Lesri, LCD Saudari Jen, Aser Saudari Novia, dan Saudari Juli. Tim musik Ibadah Raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Sedar, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan Eagle Generation Sabtu 12 September, WL Saudari Novita, singer Saudara Tinus, Saudari Nufrince, dan Saudari Jen. Aser Saudara Landiron dan Saudara Mili, LCD Saudara David, pemusik Bapak Gembala, Pisman, dan Samuel. Latihan paduan suara setelah Ibadah Raya 2 akan diadakan pelatihan paduan suara untuk persiapan hari ulang tahun gereja dan perayaan Natal. Doa kami setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudari Nufrince. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudari Novita. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan di siang hari ini. Kita mengangkat satu pujian mengatakan Dance My Soul. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap seruan doa kami bagi setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Keberkatan Tuhan terjadi dalam setiap apapun yang dilakukan, dikerjakan Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, semua sudah berkorban memberi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang mengikuti juga secara live streaming Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah kami, kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan belum menolong menyertai. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita,
Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu akan berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat yang akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, akan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan memberkati. Mari kita bersatu sunat dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun buat yang ulang tahun. Ada seder. Ada lagi.